Ya, episode ke-58 ya. Kalau yang pertemuan kita, nanti cek aja di YouTube ini 58 atau 59, kayaknya 58, yaitu larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Ini salah satu bab yang sangat penting teman-teman, dan tahun lalu Ariza membagi menjadi 6 part. Dan Ariza pun ada niat ingin membagi jadi banyak part supaya kita bisa lebih dalam. Karena perkara berprasangka buruk kepada Allah ini perkara yang sangat sering terjadi di diri kita. Ada yang sifatnya itu kita emang nggak sengaja, ada yang sifatnya itu mungkin kita nyadar tapi masih belum bisa, masih kalah dengan nafsu kita, ya. Ada tahapan berburuk sangka yang sampai kafir tentunya, tapi ada juga tahapan berburuk sangka yang tidak sampai kafir. Mudah-mudahan nanti terbahas ya di tengah-tengah, tapi yang jelas AA pingin bab ini menjadi pengubah hidup kita atas izin Allah, agar kita bisa benar-benar nyaman gitu ketika hidup di dunia ini dengan segala macam masalahnya. Kita buka dulu, dan bab episode pekan lalu tuh tentang larangan mencela angin ya. Jadi silakan nanti bisa cek juga yang larangan mencela angin di YouTube Abu Takir. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman, Zaid mah dimatiin itu. Belum mati itu. Ya, kita masuk ke bab larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Dan di sini kita akan mulai dengan satu dalil dulu. Allah berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairul haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai', qul innal amra kulluhu lillah." Mereka, yaitu orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, berprasangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya adalah di tangan Allah. Surah Ali Imran ayat 154. Kemudian dalil yang kedua adalah wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannas sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan agar Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, yaitu mereka yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan akibat yang buruk atas perbuatan mereka. Allah murka pada mereka, Allah mengutuk mereka, dan Allah sediakan neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi orang yang suudzon kepada Allah itu akan dapat akibat yang buruk atas perbuatan mereka. Artinya musibah dunia akhirat dapat, kemudian Allah murka, Allah kutuk, dan bagi mereka neraka jahanam. Wah, itu mau udah komplit. Salah satu siksaan yang paling menyeramkan itu kalau Allah udah bahasa kitanya ya, mengkombo 4 siksaan ini. Ini bukan meremehkan Allah ya, bukan ngeslengin bahasa tentang Allah. Kombo dari sisi kita aja. Kombo itu artinya dicampur nih 4 ini. Seperti orang yang isbal dengan sombong, ya, orang pakai pakaian di bawah mata kaki dengan sombong, kan kata Allah apa? Tidak akan dilihat dengan pandangan kasih sayang, tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang lembut, tidak akan disucikan dari dosa, dan baginya azab yang pedih. Wah, itu tuh, wah, dari siksaan yang sangat berat, teman-teman. Nah, jadi kalau Allah udah tanda kutip kombo ya bahasa kita, sekali lagi nggak bermaksud meremehkan Allah, karena kombo bukan sesuatu yang buruk kan ya. Kombo bukan ya. Jadi nggak termasuk ngeslengin bahasa tentang Allah, nggak lah ya, insya Allah. Nah, kalau Allah sudah tanda kutip mengkombo 4 hukuman, udah
itu sesuatu yang menyeramkan banget. Jadi harus tahu nih orang yang suuzon. Jadi ada di antara teman kita ya yang dia tuh cerdas, kaya raya, dan dia punya keinginan masuk ke IT pip ya ke sebuah kampus yang terkenal di Bandung. Nah, dia udah doa mati-matian, udah doa sungguh-sungguh, dia udah belajar, kemudian nggak masuk ke sana. Akhirnya dia marah ke Allah. Aku kan udah serius, sudah tahajud, tapi kok nggak dapet. Dan akhirnya dia memilih murtad. Ya, dia memilih murtad karena dia ngerasa sia-sia doa dia, sia-sia ikhtiar dia. Kenapa bisa murtad? Karena suuzon sama Allah. Karena suuzon, ya. Dan padahal ya, nggak masuk ke sana tuh bukan segalanya. AA tuh nggak masuk ITB, tapi sering ceramah di ITB itu bisa. Ya, kan kita kan kalau pingin masuk ke sebuah kampus, selain kita niatin hal-hal duniawi seperti pingin sukses gaji gede, kita pun niatin kan biar bisa dakwah di sana kan. Nggak masuk ke ITB, tapi tetap bisa dakwah di ITB. Dan ada yang satu lagi nih teman-teman. Salah satu murid Arizal yang terdekat sama Arizal adalah sekarang jadi dosen ITB. Namanya Patrick atau Ahmad Ariesta. Dia ini adalah salah satu murid terdekat Arizal di FTTM. FTTM ya, Fakultas Teknik Metalurgi dan Tambang ya. Tambang dan metalurgi ya. Pokoknya ya pokoknya minyak-minyakan lah gitu ya. Nah, dia cerdas banget. Dia lulus di ITB cuma 3,5 tahun, sangat-sangat cerdas. Dan dia ke Swedia, ke Jepang kuliah S1, S2, S3, S2 dan S3-nya. Dan dia jadi dosen ITB. Dan kenapa dia pengen masuk jadi dosen ITB? Dia niatnya ingin dakwah di sana. Ini kan ketika Arizal nggak masuk ITB, tetap berbaik sangka ke Allah walaupun Arizal masuk ke kampus yang sangat kurang terkenal gitu ya. Terus tapi baik sangka ke Allah, Allah pasti takdirnya yang terbaik, asal niatnya yang terbaik aja. Tapi ada aja jalannya gitu. Allah arahkan Arizal jadi bisa ceramah di ITB, lalu punya murid dekat ini Ahmad, lalu dia jadi dosen ITB dan insya Allah dia bisa dakwah juga di sana. Jadi udahlah, kalau masalah duniawi itu husnudzon aja. Kita pikirin gimana kita ikhtiar, titik. Kalau masalah duniawi itu kita fokusnya sama ikhtiar kita. Tetap ada di track Allah atau enggak dalam ikhtiar. Adapun perkara hasilnya itu enggak usah terlalu dipermasalahkan. Yang kita permasalahkan adalah sikap kita terhadap hasilnya tersebut. Sekali lagi ulang ya. Kita dalam hal duniawi fokusnya sama ikhtiar kita menggapai apa yang kita inginkan. Adapun hasil, fokus kita adalah bagaimana sikap kita terhadap hasil tersebut. Masuk ITB alhamdulillah, nggak masuk ITB alhamdulillah. Kaya alhamdulillah, nggak kaya alhamdulillah. Itu yang paling penting. Ya, karena kita mah nggak bisa merubah takdir yang udah di lauh mahfuz. Gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita ikhtiar terbaik dalam perkara yang masih ada dalam kekuasaan kita untuk melakukannya. Karena segala sesuatu udah Allah takdirkan di lauh mahfuz. Tapi untuk hasil masa depan kan kita nggak tahu. Jadi tugas kita kan ikhtiar. Ikhtiar itu bisa kita lakuin. Maka kita fokus sesuatu yang bisa kita lakuin. Gitu. Mudah-mudahan nggak rumit ya bahasa Arizal. Daf, bisa nggak sih ini di Zoom-nya tuh jadi kelihatan banyak orang? Nah, jadi nggak kelihatan wajah Arizal aja bisa nggak? Di handphone Arizal ya. Kalau di Dava-nya mah, di Zoom-nya mah tetap Arizal yang dipin ya, tapi kalau di handphone Dava-nya Oh ya bentar. bisa. Soalnya pas dikeluarin yang keluar tuh wajah Arizal aja ya. Kalau nggak bisa nggak Kayaknya apa-apa. kalau di apa dikecilin itu nggak bisa ya? Oh ya udah nggak apa-apa. Coba WA lagi. Ya udah paling ngomong aja ke kalian ya. Ini tujuannya tuh biar bisa ngelihat wajah teman-teman yang lain ya, nggak apa-apa deh. Oke, mau nanya ke misalnya ke siapa yang ada di sini ya, nggak tahu ada Dava deh, Dava aja lah, Dava yang di Zoom ya, bukan Dava yang di rumah Rizal. Dava, mau nanya apa sih arti Al-Hakim, Dav? Hakim itu maha bijaksana. Maha bijaksana ya. Apa sih bijaksana, bisa jelasin nggak? Atau lawan dari bijaksana apa, Dav? Tidak bijaksana, jangan gitu, waktu itu mah bukan lawan ya, itu mah bentuk negasi aja. Apa lawan dari bijaksana?
tidak adil. Tidak adil, bagus. Atau zolim ya. Bahasa yang simpelnya zolim. Tidak adil tuh artinya zolim. Bijaksana dan adil itu dekat banget. Bisa dibilang sinonim, walaupun ada kespesialan khusus antara bijaksana dan adil, tapi itu dekat banget lah maknanya. Sehingga lawan dari al-hakim adalah zolim. Zolim. Allah tuh tidak zolim. Dan Allah itu al-hakim yang maha bijaksana dalam 3 perkara, Daf. Masih ingat nggak? 3 perkara yang mana Allah tuh maha bijaksana padanya. Apa aja? Masih ingat nggak? Eh, Satu. hukum atau aturannya. Dalam hukum-hukumnya. Bagus. 1. 2. Perintah dan atau larangannya. Perintah larangan tuh ya hukum. Oh, Hukum kan halal haram kan itu berarti larangan kan ya. 1 adalah hukum-hukumnya. 2 takdirnya. takdirnya. Iya. Takdir atau perbuatannya juga bisa ya. Takdir atau perbuatannya. Itu maha bijaksana. Dan 3 dalam ciptaan-ciptaannya. Ya jadi takdir itu udah nge-cover yang poin tadi. Cuman kalau mau rinci versi Arizal, Allah tuh maha bijaksana dalam 3 hal. 1 dalam penciptaannya. Bukan penciptaan Allah, maksudnya penciptaan makhluk-makhluknya ya. 2 dalam perbuatan-perbuatan Allah. 3 dalam hukum-hukum Allah. Jadi kalau udah ngebahas 3 hal ini udah pasti ada hikmahnya. Sebagai contoh untuk masalah ciptaan-ciptaan Allah, itu tuh nggak ada yang di luar hikmahnya. Allah ciptakan babi, ada hikmahnya nggak? Pasti ada. Kalau ada yang nanyain apa manfaat babi, ya banyak manfaat babi. Buat dimakan sama hewan lainnya, ya. Jangan sama kita. Orang heran orang yang ngomong kayak gini, buat apa Allah ciptakan babi kalau bukan untuk dimakan? Lah, saya nanya balik ke kamu, buat apa Allah ciptakan ingus kalau bukan untuk dimakan? Coba. Kamu mau jawab apa? Dia akan bilang, ih jijik. Ya babi juga sama dong jijik. Gak semua yang Allah ciptain itu untuk dimakan. Batu bukan untuk dimakan, bro. Jadi itu kebanyakan orang tuh kalau udah ngomong tentang hikmah, yang dia fokusin tuh manfaat buat dia. Itu salah. Dan gak semua yang dia ada di alam ini harus manfaat buat dia. Bisa yang ada di alam ini manfaat buat makhluk lainnya. Kemudian makhluk lain tersebut yang manfaat buat kita. Ya. Contoh aja misalnya ular. Allah ciptakan ular. Mungkin kita bilang, buat apa lo ciptakan ular? Ini bahaya, gak manfaat. Lah ular makan kodok. Atau ular makan hama-hama yang ada di sawah. Dan itu manfaat buat kita. Jadi pokoknya semua ciptaan Allah tuh hikmah. Makanya dalam perkara disuruh membunuh cicak, itu Nabi kita SAW nggak memerintahkan kita untuk mengekstingkan. Eksting itu apa bahasa Indonesianya? Memunahkan cicak, enggak kan? Kita diperintahkan untuk bunuh cicak. Yang kita bunuh itu kan yang keluar aja. Dan cicak-cicak di dalam tembok itu lebih banyak ya. Cicak-cicak di bukan di dinding lagi, tapi cicak-cicak yang emang tersembunyi itu lebih banyak daripada yang emang muncul dan kita ngelihat gitu. Jadi ketika kita ngelihat cicak bunuh, itu nggak akan jadi extinct. Dan ketika nggak extinct tentunya nggak akan jadi punah. Tentunya cicak masih tetap bisa makanin lalat, nyamuk-nyamuk yang di rumah kita. Pokoknya itu masih berjalan rantai makanan atau ekosistem. Ya pokoknya keserasian itu masih tetap ada gitu. Kalau kita melaksanakan perintahnya. Dan nanti di akhir zaman Nabi Isa membunuh para babi. Babi dibunuhin semua sama Nabi Isa. Itu pun pasti udah sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Yang mana pembunuhan babi oleh Nabi Isa tersebut gak akan mengakibatkan jadi jomplang alam kita. Enggak, tenang aja. Pokoknya kalau kita udah di jalan Allah, aman. Titik. Aman, udah. Itu pertama, Allah maha bijaksana dalam ciptaannya. 2, Allah maha bijaksana dalam perbuatannya. Ya, termasuk ya takdir-takdirnya. Perbuatan itu kan ya bisa dibilang ya perbuatan Allah, salah satunya kan menetapkan takdir juga. Kemudian juga dalam hukum-hukumnya itu penuh hikmah. Nah, sekarang apin muqaddimah dulu ya sebelum kita masuk ke 13 poin atau beberapa belas poin yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Dan apin dalamin satu persatu, ini sebagai muqaddimah aja.
salah satu hikmah yang bisa Arizal rasakan banget sekarang, dulu ketika awal Allah beri hidayah, punya penyakit berupa sering keluar air kencing ketika udah beres wudhu. Jadi setelah wudhu, setelah kencing, wudhu, abis itu pas lagi sholat, terutama pas lagi ruku, keluar. Dan bolak-balik ke WC. Itu masa-masa Arizal terkena was-was yang super duper parah, sampai bener-bener hampir hopeless. Ya Allah, aku tuh mau sholat tapi sampai kayak gini susah banget ya Allah. Sholat aja harus diulangin sampai 3-4 kali karena kencing keluar terus. Bingung harus ngapain. Dan terus aja berusaha untuk tetap di jalan Allah sambil nangis, walaupun kadang sholat dalam kondisi udahlah, ini dalam kondisi ada kencing tetap sholat aja, dan mau gimana lagi, ini keluar terus. Nanya fatwa ulama ini dulu waktu di Australia masih awal-awal zaman internet, jadi susah nyari referensi itu. Mau nanya ke guru bingung, mau nanya internet juga nggak jelas. Akhirnya udah jalani apa yang bisa dulu sampai 5 tahun, baru ketika dakwah sudah mulai meluas ya, dan Ariza udah mulai lebih ahli dalam penggunaan internet, walaupun ke warnet dulu banyak. Kalau mau ke internet teh kudu ke warnet. Teman-teman mah main Dota dulu, masih ada nggak Dota sana? Masih. Teman-teman mah main Dota hari zaman searching gitu fatwa ulama. Nah itu pas dapat fatwa dari Syekh bin Baz bahwasanya ketika seseorang itu kerasa keluar air kencing itu nggak usah dilihat, nggak usah dicek, anggapnya suci aja. Gitu toh. Kapan dianggap najis? Satu-satunya momen kita nganggap najis itu adalah kalau kita kebetulan lagi buka celana dalam dan ternyata ada air kencingnya. Di situ kita anggap najis. Tapi kita tidak diperintahkan untuk menyengaja ngebuka celana dalam kita untuk ngecek. Dari situ Ariza mulai lega, alhamdulillah. Dan pernah kejadian, Ariza ngerasa banget kerasa banget asli itu mah, kayak udah bisa dijamin 90% pasti keluar. Pas ngecek celana dalam itu nggak nyampe 2 menit, jadi pas gitu langsung ke WC, cek celana dalam, ternyata nggak ada air sama sekali, nggak ada satu tetes pun. Di situ makin yakin, ternyata ngerasa kayak gitu tuh belum pasti keluar kencing, karena itu bisa jadi ngerasa itu ketika masih ada di tengah-tengah batangnya. Dan kita baru dianggap najis itu ketika kencing udah keluar dari lubangnya. Adapun ketika masih di batang, masih gitu, masih di batangnya, itu nggak dianggap najis. Dan nggak perlu dibuka lubangnya, nggak perlu kayak gitu. Nah dari situ semakin yakin, ternyata nggak perlu dihiraukan gitu, nggak usah dihiraukan saja atau nggak perlu dihiraukan. Pokoknya nggak usah dipeduliin aja, nggak usah dipeduliin. Terus lagi belajar, ternyata baca dari kitab Ighathul Lahfan karangan Ibnul Qayyim, kalau nggak salah ini ucapan Ibnu Abbas, yaitu kalau seseorang itu mau sholat tuh emang setan itu mukul di bagian antara dubur dan skrotum, itu dipukul sehingga kerasa ada sesuatu. Dari semua penjelasan ini, itulah yang menyebabkan Syekh bin Baz memberi kesimpulan, memang sih kalau kita ngerasa gitu ada potensi keluar kencing, iya ada, tapi kita tidak dibebani untuk sengaja mengecek celana dalam tersebut. Udah aja, lanjut sholat, anggap gak batal sholat, anggap gak batal wudhu, anggap celana dalam suci. Kalau nanti ternyata setelah beres sholat, terus kita misalnya lagi ke WC mau mandi, ngelihat celana dalam, ternyata ada bau kencingnya, ya udah, sholat yang tadi tetap sah, cuman celana dalam yang sekarang dicuci. Itu aja, simple. Ternyata teman-teman apa yang terjadi setelah udah dapat ilmu, udah was-wasnya super parah, udah mulai terobati. Ternyata beberapa tahun kemudian banyak banget dari jemaah Arizal, murid-murid Arizal yang kejadiannya sama Arizal. Dan dari situ langsung ngasih nasihat, ngasih tahu tentang yang tadi yang ceritain tadi ke kalian, dan mereka pada bersyukur semua kepada Allah. Alhamdulillah, saya jadi nggak sulit lagi untuk beribadah. Nah teman-teman, ketahuilah, semua kejadian tadi itu tuh nggak lepas dari hikmah Allah. Allah jadikan Arizal sebagai orang yang kena was-was tadi dengan perjalanan 5 tahun tersebut, dan efeknya Arizal bisa tanda kutip dengan izin Allah, maksudnya dengan izin Allah menyelamatkan banyak orang yang memang pengalamannya sama dengan Arizal. Bukankah itu adalah hikmah yang sangat besar? Makanya teman-teman, ini salah satu ceramah yang sangat dalam dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri ketika beliau menyampaikan surah At-Tolak ayat terakhir. Itu surah At-Tolak, surat 65 ayat terakhir. Kalau kalian merenunginya, nangis tuh.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Dialah Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi, demikian pula. Yatanazzalul amru bainahun. Perintahnya atau takdirnya, segala ketetapannya itu berlaku atas keduanya. Pokoknya takdir, kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Apa sih tujuannya? Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Hal yang demikian itu adalah agar kalian semua paham bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah tuh meliputi segalanya. Kalau mau disimpulkan dengan bahasa kita tuh gini, apapun kejadian yang Allah takdirkan di alam semesta ini, tujuan endingnya adalah agar kita ingat sama Allah. Itu aja. Lihat bagaimana AA ditakdirkan oleh Allah punya masalah sama kencing yang suka keluar. Lalu AA nangis-nangis minta ke Allah hidayah, minta petunjuk. Allah kasih hidayah. Kemudian habis itu AA jadi bisa jadi jalan kebaikan buat teman-teman yang ternyata pengalamannya sama dengan Arizal, sehingga mereka semua jadi ingat sama Allah. Mereka bersyukur sama Allah atas hidayah yang mereka dapatkan lewat Arizal. Kan ujung-ujungnya ke Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi. Itu. Jadi ketika Allah takdirkan di alam semesta ini kejadian apapun, tujuan endingnya adalah agar kita bisa balik ingat sama Allah. Coba kita pegang nilai ini baik-baik. Terus kita coba renungi masa lalu kita, apapun yang terjadi di masa lalu, baik yang nikmat maupun yang musibah, kita bisa makin tunduk sama Allah. Kita bisa makin tunduk sama Allah. Bintang masuk ITB misalnya, Hashim masuk ITB misalnya. Hashim gak kenal sama Arizal, tapi Hashim dikenalin sama Dafa tentang Arizal, lalu jadi belajar rutin sama Arizal, lalu jadi banyak tahu tentang halal haram. Ini semua Allah yang gerakin. Ini semua Allah yang melakukan. Maka coba deh kita sering-sering merenungi itu, nih saya hati kita akan semakin tunduk. Ya Allah, kok bisa ya? Ini kita ngomong kok bisa bukan dalam rangka meragukan Allah, tapi keren banget gitu loh. Sampai segininya perbuatan Allah atas kita ini indah banget. Dan ujung-ujungnya kita jadi bisa ingat sama Allah lagi. Ya Allah, Engkau takdirkan aku masuk ITB, ketemu sama temen yang ngajak aku jadi bisa belajar tauhid, terus jadi aku bisa lebih kenal sama Engkau. Ya Allah, aku dulu ngelakuin kekafiran yang aku gak paham, tapi sekarang jadi paham. Ya Allah, dulu aku ngelakuin dosa jariah secara publik, dan ternyata baru tahu kalau dosa yang publik itu tobatnya juga harus publik. Wah, itu semua indah teman-teman. Itu semua indah. Itulah Al-Hakim. Kalau kita paham ini, mana mungkin kita bisa suuzan sama Allah? Mana mungkin? Nah teman-teman, kalau akidah Asy'ariyah itu mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan tuh tanpa adanya tujuan. Nah ini bahaya akidah mereka ya. Karena mereka tuh banyak main dari ilmu filsafat, akhirnya terkontaminasi akidah mereka dengan ilmu filsafat. Jadi secara simpelnya gini, manusia punya tujuan gak sih Dafa? Ya. Punya. Kenapa manusia ingin suatu tujuan? Karena dia ingin dapat manfaat. Ariza olahraga, Ariza defisit kalori karena A pingin badan bagus punya six pack. Kenapa A pingin punya badan bagus dan six pack? Karena A ngerasa dengan badan bagus six pack itu akan lebih jauh dari penyakit. Berarti A punya tujuan, A pingin dapat manfaat, iya gak sih? Betul. Nah, kalau kita bilang Allah menciptakan untuk suatu tujuan, berarti Allah butuh dong sama makhluknya. Itu logika dari Asy'ariyah. Dan ini sesat. Kalau kita Ahlussunnah, kita katakan Allah ciptakan segala sesuatu dan Allah punya tujuan, tapi bukan berarti Allah butuh dengan kita. Allah ciptakan segala sesuatu agar kita kenal dengan Allah, tapi bukan berarti Allah ingin dirinya dikenal, sehingga kalau Allah nggak dikenal, Allah jadi rugi. Itu akidah kita. Simple kita mah, akidah Ahlussunnah mah. Kita katakan Allah menciptakan segala sesuatu untuk suatu tujuan, yakni agar kita menyembah Allah, agar kita mengenal Allah, tapi di waktu yang sama Allah nggak butuh sama kita. Simple, beres gitu. Simple gak sih? Kalau kaum Asy'ariyah tuh pakai logikanya sebentar. Kalau kita mengatakan Allah tuh butuh, Allah menciptakan sesuatu untuk suatu tujuan, itu berarti logikanya Allah butuh untuk dikenal, Allah butuh untuk disembah. Dan kita mengatakan Allah tidak butuh dengan apapun. Liar eta. Makanya kalau belajar akidah tuh Ahlussunnah tuh enak. Kalau kita udah main filsafat yang mempengaruhi akidah lurus kita,
rusak nantinya. Oke teman-teman, baik, kita akan sekarang lebih ke ngasih contoh-contoh ya teman-teman. Nah, banyak banget hikmah ya yang bisa kita dapatkan dari banyak kejadian, banyak amal yang bisa membuat kita semakin yakin Allah tuh maha penuh hikmah. Dan Api ngasih beberapa contoh aja. Rizal alhamdulillah sekitar setiap 10 hari Rizal baca 30 juz ya. Jadi dalam 10 hari 30 juz, 30 juz, 30 juz. Jadi seharinya kalau dirata-ratain 3 juz deh. Dulu sempat 4-5 juz, tapi merasa keberatan, akhirnya diturunin jadi 3 juz per hari. Kurang lebih lah, walaupun kadang bisa kurang, bisa lebih juga. Dan Rizal karena sudah terlalu sering baca Al-Quran, sehingga tingkat penghayatan malah jadi berkurang. Dan itu memang ada kaidahnya kan, semakin sering ketemu akan mengurangi kepekaan ya, kalau nggak salah apa sih? Ya, seringnya bertemu akan mengurangi, apalah itu istilahnya gitu, peribahasa atau bukan peribahasa, suatu statement yang emang jelas ya. Makin kita sering melakukan sesuatu, kepekaan kita terhadap sesuatu tersebut semakin hilang gitu. Kayak kita aja sholat, baca subhanallahil azim 3 kali setiap ruku. Sholat dulu berarti 12. Itu ketika kita udah baca 12 kali, yang ke-11 tuh udah nggak connect aja sama otak, udah otomatis di lisan tapi udah nggak ada di otak kan. Nah itulah makanya Nabi kita SAW, para sahabat itu ketika mereka ibadah secara kuantitas mungkin nggak terlalu banyak, tapi kualitasnya mantap banget gitu ya. Nah, Rizal baca 3 juz per hari dan jadi makin susah buat khusyuk. Padahal dulu mah ketika baca Quran cuma 5 halaman, teh bisa khusyuk gitu. Nah kemudian udah sering ngebaca ayat ini, tapi belum masuk ke hati banget. Sampai akhirnya Rizal ikut kajian seorang ustadz ketika lagi ngebacain surat ini, wa'adzin fin nasi bil hajj, dan Allah mengizinkan manusia untuk pergi haji. Udah hafal ayat itu dari semenjak 18 tahun yang lalu. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli hajjin amiq min kulli fajjin amiq. Dan Allah mengizinkan manusia untuk pergi haji. Pertanyaannya, haji itu kewajiban atau hak? Dafa? Kewajiban. Kewajiban ya? Iya. Kewajiban kan ya? Kalau kewajiban harusnya kalimat yang pantasnya Allah memerintahkan haji atau Allah mengizinkan haji? Harusnya memerintah. Perintah kan ya? Iya gak sih? Kan kita wajib haji. Harusnya kan ayatnya secara logikanya Allah wajibkan atas manusia untuk pergi haji. Walaupun memang di beberapa ayat kayak gitu kalimatnya, tapi di surat Al-Hajj sendiri ya, kalau yang walillahi 'alan nasi hijjul baiti itu surah Ali Imran, tapi di surat Al-Hajj justru perintah hajinya adalah wa'adzin fin nasi bil haji. Ya, Allah tuh ngizinin manusia untuk pergi haji. Ini kan menimbulkan pertanyaan gitu ke kita. Kenapa kalimatnya Allah ngizinin haji? Padahal haji itu bukan hak kita, tapi kewajiban kita. Itu ketika dibahas teman-teman, Masya Allah indah banget. Kita nih banyak dosa, kita banyak salah, kita kotor, kita sering menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Analoginya gini, kalau Arizal orang kaya, lalu misalnya Milzam datang ke rumah Arizal, tapi Milzam ini kurang ajar. Si Milzam ini kurang ajar ke Arizal, sering berbuat buruk, pokoknya sering ngelakuin kesalahan. Dan Milzam suatu saat pingin butuh bantuan Arizal. Pada saat itu, potensi dibukain pintunya itu sangat kecil. Tapi Allah, walaupun kita mengkhianatinya, menggunakan nikmatnya untuk bermaksiat kepadanya, Allah tetap izinkan kita untuk pergi haji. Allahu Akbar. Itu dalam banget gak sih teman-teman? Padahal kalau Allah mau, udah gak usah haji, aku gak peduliin kamu. Tapi Allah tetap ngizinin manusia untuk pergi haji, walaupun kita kotor, walaupun kita busuk. Dan bukan cuma itu, bukan cuma Allah ngizinin, kita pergi ke haji. Kita pergi haji, yang memampukan siapa? Allah. Yang ngasih duit siapa? Allah. Yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Kemudian setelah sampai di tempat haji, apalagi yang menggugurkan dosa siapa? Allah juga.
yang menjanjikan kalau pergi haji pulangnya bakalan kaya raya, Allah juga, asal hajinya mabrur. Dijamin itu mah. Nabi SAW sendiri yang bersabda bahwasanya haji itu menghilangkan kemiskinan. Menghilangkan kemiskinan. Sebagaimana kotoran itu hilang dari emas. Kalau emas dibakar kan ngilangin kotoran-kotorannya sehingga jadi emas murni gitu. Nah, kefakiran, kemiskinan kita itu akan hilang kalau kita hajinya mabrur. Bayangin, kita banyak dosa, lalu kita dimampukan Allah untuk pergi haji, lalu ketika di haji juga Allah kasih pahala, Allah kasih ampunan, Allah kasih kekayaan pulang-pulangnya. Itu kurang baik apa Allah ke kita, teman-teman? Pas lagi haji itu mau ngelempar jumroh, ingat jumroh setiap batu yang dilempar, kata Nabi SAW, menghapus satu dosa mubiqat. Dosa terbesar yang sangat besar. Itu dihapus dengan kita ngelempar berapa batu itu, teman-teman. Setiap kali kita ngelempar batu, ingat sama dosa yang super besar kita dihapus. Lempar lagi, dosa yang super besar dihapus. Itu semua kita bisa lakukan karena Allah ngizinin kita ke sana. Kalau Allah nggak ngizinin mah kita nggak akan bisa ke sana, teman-teman. Itulah dalamnya kalimat di Quran, wa'adzin finnas. Allah ngizinin manusia tuh. Allah memberi perintah sekaligus ngeizinin juga. Padahal kita banyak dosa. Allahu Akbar. Dan itu benar-benar penuh hikmah ketika Arizal datang ke kajian tersebut. Kemudian AA bisa kesentuh, lalu AA bisa nyampein ini ke kalian. Mungkin kalian gak bisa kesentuh dengan ayat ini. Tapi bisa jadi ketika kalian nyampein ke orang lain tentang apa yang AA sampaikan dari tafsiran Ustadz Nuzul tersebut, Ustadz Nuzul yang menyampaikan ini ya, tentang tafsir ini, bisa jadi orang yang kalian sampaikan kesentuh. Dan kalian dapat pahala jariah, AA dapat pahala jariah, Ustadz Nuzul dapat pahala jariah. Dan itu sangat wajar, teman-teman, karena Nabi kita pun SAW suatu saat pernah minta Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran. Dan Ibnu Mas'ud bilang, ya Rasulullah, engkau nyuruh aku baca Quran padahal Quran diturunkan kepada engkau. Dan beliau bersabda, aku ingin mendengarkannya dari orang lain. Karena emang ngedengerin dari orang lain tuh lebih besar potensi untuk khusyuknya. Makanya Arizal lebih pingin jadi makmum daripada jadi imam. Selama ada imam yang bacaannya bagus, merdu, nadanya nada yang sedih, tajwidnya bagus, nggak pingin jadi imam. Pinginnya jadi makmum. Karena lebih bisa khusyuk itu kalau jadi makmum. Itu Abdullah bin Mas'ud langsung ngebacain, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah An-Nisa sampai ke ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula. Dan ingatlah ketika Allah mendatangkan dari setiap umat itu saksi, dan engkau wahai Muhammad akan jadi saksi untuk seluruh manusia. Dan beliau bersabda, cukup. Itu Abdullah bin Mas'ud ngelihat wajah Nabi SAW udah bercucuran air mata. Ngedengerin dari orang lain dan kita paham, itu bisa lebih khusyuk. Dan itu salah satu kejadian yang rasa penuh hikmah dalam kehidupan Arizal ya. Dan masih banyak lagi teman-teman untuk pembahasan tentang hikmah. Ini baru pembukaan banget ya, sangat-sangat baru sedikit. Ini episode 1 aja yang versi 2022 atau 2023, itu aja belum ke cover. Jadi insya Allah pekan depan kita akan lanjut pembahasan ini. Dan harap kalian bisa hadir terus di pembahasan tentang husnudzon kepada Allah, karena sangat berefek buat kehidupan kita ke depannya insya Allah. Baik, itu aja, terima kasih teman-teman. Kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh tentang materi atau juga boleh di luar materi ya, kalau misalnya mau. Dak, ini tolong gedein lagi. Oke. Ya, silakan. Oke, udah banyak ya yang komen. Sangat relate terkait was-was kencing tuh kan, alhamdulillah ya. Oh, ini hikmah diciptakannya babi salah satunya buat dibunuh Nabi Isa, bisa itu juga ya, buat dibunuh Nabi Isa, buat dimakan sama yang lain juga ya. Membeli emas secara online boleh atau enggak? MUI membolehkan kalau nggak salah ya, beli emas secara online. Jadi gini penjelasannya teman-teman, emas itu adalah alat tukar. Alat tukar itu berarti kayak rupiah ya. Alat tukar itu tidak boleh
tukar dengan alat tukar lagi kecuali dengan cara cash. AA punya uang 100.000 ingin ditukar sama dolar. Anggaplah AA dapat 7 dolar dan AA kasih 100.000 dan lawan Ariza ngasih 7 dolar. Itu harus diserahkan secara hand to hand. Lo ngasih 100.000, gua ambil 7 dolar. Itu harus langsung hand to hand. Kalau beli online bisa nggak? Bisa aja. Tapi kita transfer, terus orangnya harus pakai tangan yang panjang sampai ke kita. Jadi nanti di waktu yang sama transfer, di waktu yang sama juga kita terima emasnya. Tapi kan nggak mungkin. Kecuali kalau nanti udah ada alat teleportasi yang masih mungkin lah kalau itu. Masih mungkin aja lah karena fisika semakin berkembang ya. Ya. Jadi kan itu nggak mungkin hand to hand kalau jual beli emas. Maka hukumnya tidak boleh. Tapi teman-teman, di Indonesia ini emas itu sifatnya bukan sebagai alat tukar. Bahkan aturan di Indonesia, kalau ada orang ngebeli barang pakai emas, misalnya Dava, Ariza mau beli rumah kamu dong, berapa harganya? Dava bilang 1 kilo 1 kilo emas misalnya gitu ya. Itu bisa dipenjara teman-teman. Kalau emas dijadiin sebagai alat tukar, itu bisa dipenjara. Seperti dulu di Tanah Abang kan ada orang yang jual beli tapi pakainya emas gitu ya. Jadi jual baju atau apa tapi bayarnya pakai emas, itu dipenjara tuh orang. Sehingga di Indonesia emas bukan sebagai alat tukar tapi sebagai komoditas, sebagai barang jadinya. Makanya kenapa di BSI, Bank Syariah Indonesia, ngebuka cicilan emas. Karena emas kalau di Indonesia bukan sebagai alat tukar tapi sebagai komoditas, sebagai barang aja. Boleh nggak beli motor secara nyicil? Boleh. Asal jangan ada denda keterlambatannya, itu aja. Boleh nggak Ariza ngebeli beras secara nyicil? Saya mau beli beras 25 kilo tapi bayarnya nyicil. Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Nah emas juga sama. Emas juga komoditas, makanya diperbolehkan oleh MUI. Ya, itu yang pahami. Nah cuman demi mencari aman, demi aman ya, sebaiknya tidak membeli emas secara online untuk nyari amannya. Ya, walaupun pendapat MUI ini pendapat yang cukup kuat, tapi sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak. Oke, semoga bisa dipahami teman-teman ya. Bagaimana cara agar ilmu kita berkah? Apa yang nyebabin ilmu kita nggak berkah? Biar berkah, pertama belajarnya pelan-pelan, ya, diresapi lalu diamalin, ya, gitu. Bagaimana cara mencari pahala selain sholat saat sholatnya di-ban 40 hari karena khomer? Caranya tobat. Ketika tobat ke Allah, maka sholat tetap dapat pahala walaupun di hari pertama. Nggak harus nunggu hari ke-40, ya, seperti itu. Dan jangan sampai jadi nggak sholat gara-gara udah terlanjur minum khomer ya. Apakah mengambil jurusan filsafat itu bahaya? Bagi orang yang imannya baik, ilmu tentang Islamnya dalam, belajar filsafat penting agar kita bisa mengcounter pemikiran mereka. Ya, sama seperti kalian mempelajari tentang teknik-teknik sihir, tapi jangan dipraktekin. Kalian belajar teknik-teknik sihir agar kalian tahu itulah jalan untuk menjadi Hokage, menjadi tukang sihir gitu ya. Itulah jalan untuk menjadi tukang sihir sehingga kita nanti bisa counter gitu. Kalau ada ustadz-ustadz yang justru pakai jurus-jurus itu, hati-hati, ini penyihir bukan ustadz. Nah, jadi seperti itu. Tergantung kita ya mempelajarinya dalam rangka apa. Kalau sekedar for fun bahaya. Kalau di kantor ada yang memanaskan makanan tapi ternyata dia memanaskan babi di microwave. Apakah dalam microwave-nya jadi najis? Kalau misalnya microwave dia ketika memanaskannya itu pakai piring, ya berarti nggak jadi najis tuh. Ya. Karena kalian jangan ngira gara-gara babinya pakai microwave, hanya partikel-partikel babinya jadi menyebar di seluruh microwave-nya. Enggak kayak gitu. Kalau kayak gitu berarti kalau kita kencing di luar itu nguap, jadinya seluruh dunia najis jadinya karena si air kencingnya udah nguap jadi udara. Dan karena nguap kemudian jadi hujan, berarti hujannya hujan kencing gitu. Kayak gitu, teman-teman. Itu jangan sampai jadi lebay gitu. Ya. Tapi enggak sih, enggak lebay pertanyaannya karena ulama ngebahas sebenarnya tentang ini. Ulama membahas sampai kayak gini. Mau nanya, Dafa? Enggak. Oh, enggak, oke.
Ibu saya qadarullah menjadi ketua koperasi di tempat kerjanya dan koperasinya melayani peminjaman secara riba. Apakah saya tidak boleh menerima pemberian dari ibu saya? Nah, riba itu termasuk yang haram hanya pada pelakunya saja. Sehingga kalau misalnya, naudzubillah, misal Arizal kerja di bank konvensional, kan gajinya riba tuh haram 100% tuh. Atau kalau nggak 100%, 99%-nya haram. Lalu ngasih ke istri Arizal, maka istri Arizal halal bagi dia, tapi dosanya ditanggung sama Arizal. Gitu. Ya. Jadi kalau di koperasi, apalagi kalau di koperasi kan ya dominannya halal di koperasi itu. Tapi yang simpan meminjam yang ribanya itu yang haramnya. Berarti gajinya nggak 100% haram kan? Kalau misalnya ngelihat LGBT menunaikan ibadah umroh itu termasuk istidraj atau bukan? Kalian harus definisiin LGBT itu apa? Ya, harus jelas dulu. Karena eh, masa GB deh, kita ngomong LGB dulu deh. Kalau T kita nggak bahas dulu. Masa orang LGB nggak boleh haji dan umroh? Zolim kalian kalau melarang orang-orang LGB umroh dan haji. Orang-orang yang LGB juga mereka tetap kena kewajiban haji. Sehingga mereka haji bagus. Dengan haji mereka diharapkan jadi bisa tergugurkan dosanya. Gitu. Ya kalau kalian bilang LGB gak boleh haji, ya kalian juga harusnya bilang dong buat kalian yang pacaran juga jangan haji dong. Buat kalian yang durhaka sama orang tua juga jangan haji dong. Karena durhaka ke orang tua tuh lebih besar dosanya daripada kaum Lut. Kalian yang durhaka ke orang tua, marah-marah ke orang tua itu dosanya lebih besar daripada pelaku Sodom, tahu? Lebih besar daripada pezina. Harusnya kalian jangan haji juga dong. Jadi harus paham, jadi kita tuh harus ngerti gitu. Makanya kalau ada yang viral-viral itu jangan asal ucap. Kalau transgender itu mungkin akan jadi pembahasan secara khusus. Tapi kalau orang yang lesbian, gay, bisex, ya mereka mau wajib haji kalau emang mampu. Tapi yang transgender ada pembahasan secara khususnya. Ya, ada pembahasan secara khusus. Nah, untuk yang tapi itu semua dosa ya kalau misalnya LGB yang pelaku. Adapun LGB yang tidak sampai melakukan tidak dosa, bahkan dapat pahala jihad tuh mereka. Ya. Orang yang LGB tapi tidak sampai melakukan itu mereka apalagi sambil berusaha untuk sembuh itu mereka dapat pahala atas perjuangannya. Ya. Adapun kalau T alias transgender kan kalau transgender mah emang udah ngelakuin ya. Kalau belum berubah kelamin kan belum disebut transgender. Transgender itu baru disebut ketika sudah melakukan perubahan terhadap tubuhnya. Nah, untuk mereka nanti ada pembahasan khusus ya. Jangan sekarang lah pembahasannya. Ya. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang belum mengenal tauhid dengan cara yang ma'ruf, dan saat kita mengingatkan orang tua kembali kepada tauhid mereka malah marah. Apakah itu durhaka? Tidak durhaka. Kita ingetin aja dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Sampaikan tentang nggak boleh ngasih sesajen ke laut, itu kekafiran akbar. Sampaikan aja ya. Kalau masih ditolak ya tetap aja terus sampaikan. Nah itu ragil umroh. Kalau ragil itu gay, bukan transgender. Dan dia ngaku, aku gay, aku bukan transgender. Ya boleh haji nggak? Ya boleh. Boleh umroh nggak? Boleh. Tapi ya pas umroh jangan pakai kerudung ya. Pas umroh tetap cowok. Tapi emang dia cowok ya. Dia ngaku gitu. Cuman emang ya dia pelaku ya. Udah jelas ngelakuin ya. Berarti terlaknat kalau udah pelaku mah. Kalau udah pelaku apalagi udah nikah itu terlaknat. Mas Ragil menghalalkan LGBT nggak? Nggak tahu ya. Kalian mungkin lebih tahu ya. Tapi kalau dia menghalalkan LGBT, berarti dia udah murtad. Berarti umroh dan hajinya nggak ada gunanya. Karena dia murtadin. Tapi kalau dia nggak menghalalkan, apalagi dia bilang dosa itu urusan aku dengan Allah, berarti dia masih ngerasa kalau dia tuh dosa kan. Walaupun ngomong kayak gitu tuh udah salah ya. Udahlah, dosa tuh urusan aku sama Allah. Itu salah ngomong kayak gitu. Tapi berarti di situ dia masih ngerasa dosa di situ. Artinya dia tidak menghalalkan perbuatannya. Tapi nggak tahu ya, mungkin ada statement lain yang dia jelas-jelas mendukung untuk dilegalkan LGBT, bahkan mensupport dan sebagainya, dan bilang sudah kesampinganlah hukum Allah. Kalau emang dia udah ngomong gitu, maka itu udah murtad tanpa diragukan lagi.
Nah, nggak tahu karena Ariza bukan followernya si Ragil ya. Followernya Ustadz Ristian Ragil, bukan si Ragil nu bencong, tapi Ustadz Ragil yang insya Allah sangat bermanfaat ilmunya. Oke. Bagaimana yang menganggap LGB itu halal? Nah, itu kafir kalau kayak gitu. Ya. Oke, 6 menit lagi ada yang mana? Bu Dafa mau? Belum. Oke. Kalau mau sujud syahwi sebelum salam tapi kelupaan udah nengok kanan, ya udah sujud syahwinya setelah salam. Ya. Baik. Ada yang mau nanya? Lagi belum? Kalau HF Gold Puzzle kalau mau COD dan Yadan Biadin untuk beli emas bukan promo tapi pengalaman. Oh itu. Oh kalau mau beli Gold Puzzle aja ya. Bisa itu COD Yadan Biadin. Bukan promo tapi pengalaman. Alhamdulillah ya. Apin saranin ke kalian aja nggak apa-apa lah, sekarang udah rada-rada open. Kalau punya duit yang cukup banyak ya, mending ditabungin di Bitcoin aja tapi nunggu pas lagi bearish, pas lagi harganya turun. Sekarang Bitcoin lagi 1,6 miliar harganya teman-teman. Itu tinggi banget. Kalau kalian tahun 2022 beli Bitcoin misalnya 100 juta, sekarang uang kalian udah 1,6 miliar tuh. Udah 1,6 miliar, tapi kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu ya. Itu nanti dibahas juga kalau kalian masuk ke grupnya Ustadz Ahmad Suryana, Ustadz Abdurrahman Zahir. Nanti di grup tersebut dibahas juga untuk kita qanaah ya. Jangan sampai kita serakah banget ingin dapat kayak murid Arizal tuh, dia sampai rugi 90 juta gitu gara-gara dia serakah. Padahal kalau dia nggak serakah dia bisa untung sampai 50 jutaan, tapi karena serakah marketnya turun jadi rugi. Tapi kalau misalnya di Bitcoin tuh hampir bisa dipastikan naik lagi kok nilainya ya. Jadi kalau mau nabung di Bitcoin tapi sekali lagi nunggu si itunya lagi turun harganya. Ya, jadi kalau mau beli itu emas COD ya, COD. Kalau saham Nvidia gimana, halal nggak? Nanti coba cek dulu ya, Nvidia ada di list atau enggak. Soalnya ada sekitar 300-an koin yang halal ya. Ada juga koin-koin yang ulama khilaf halal tidaknya. Mainlah yang emang udah jelas dihalalkan. Atau kalau yang ulama beda pendapat, kita tinggal taklid kepada penjelasan yang kita rasa lebih cocok. Oh, Nvidia bukan koin ya, makasih ya. Nggak tahu berarti kalau bukan koin nggak bisa ngecek karena nggak punya ilmunya. Kalau lagi head boleh motong kuku nggak? Boleh ya. Cuman bagi Aziz jangan, karena Aziz nggak bisa hate ya. Aduh Aziz gimana ini lucu. Izin untuk mengetahui list yang halal di mana, ada di Telegram CR_halal ya. CR_halal di situ bagus loh, penjelasannya tuh keren banget. Jadi dibikin kayak piagam gitu bentuknya. Misalnya avalanche, akad dalam avalanche tuh ini dan berdasarkan semua akad ini kesimpulan secara hukum syar'inya adalah halal kayak gitu. Itu bukan cuma di CR halal ya, ada beberapa lagi, ada bahkan ulama yang ngasih fatwanya di YouTube gitu tentang beberapa koin kayak Phantom, dan itu dijelasin akadnya itu halal. Nah, mungkin ada yang bilang tapi kan koin-koin ini bisa dipakai untuk keharaman. Kalau mikirnya gitu, nggak usah beli handphone, karena handphone juga bisa buat yang haram. Ini kok jadi pakai logikanya gitu sih? Nggak bisa dong teman-teman. Kalau alasannya tapi kan ini bisa dipakai judi, ya duit juga bisa dipakai judi kan. Gimana sih pikirnya kalian tuh? Ya makanya, tapi nggak terlalu mau debat ya di medsos, karena ngelihat Ustadz Ahmad Suryana aja yang penjelasannya udah keren, simple, enak. Itu aja di kolom komentarnya dibabak belurin tuh sama orang-orang yang nggak setuju sama beliau. Oke, silakan kalian mau ikut cenderung ke pendapat Ustadz Arifin Badri, ke pendapat MUI, ke pendapat siapa lagi, Ustadz Erwandi Tarmizi tentang haramnya kripto, silakan udah. Tapi jangan sampai zolim dong ke pendapat yang halal ya, yang mengakui halalnya. Apalagi pendapat ini sangat sangat kuat banget dari berbagai macam sisinya kalau kita mau open minded. Tapi bagi yang nggak open minded biasanya ya nggak bisa tenang hatinya. Dan ada juga yang mengharamkan kriptonya gara-gara sempat rugi besar. Ya itu masalah kamu atau nggak punya teknik dalam berkripto apa, udah ikut kripto terus gagal rugi puluhan juta terus bilang oh kripto haram. Itu lucu. Ibaratnya ada orang
makan daging kepiting terus penyakitan, terus langsung bilang kepiting haram gitu. Itu nggak ilmiah kalau kayak gitu, lebih ke personal. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih ya. Secara khusus untuk Dafa yang udah hadir ngebantu rekaman kita juga. Minta maaf atas kesalahannya. Pekan depan kita masih di suuzon dan Apin mendalami sedalam-dalam mungkin, kalau bisa lebih dari yang tahun lalu. Semoga kalian bisa dapat manfaatnya ya. Tafsir tadabbur surat Yusufnya tuh Apin digabung sama ini. Asalnya sekarang tuh mau panjang tadabbur surat Yusuf, tapi ternyata pembahasan tentang suuzon ini akan banyak nantinya ke sana. Jadi mending nanti di jamak aja, kita penjelasannya digabung. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau yang berhak disembah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.